pagi adik-adik semua. Adik-adik apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat-sehat semua ya. Wah, kakak kalian senang sekali. Pagi hari ini kita dapat bertemu secara virtual. Ada yang tahu gak ya adik-adik kita hari ini mau ngapain? Tuh adik-adik, hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dan memuji Tuhan. Wah, adik-adik udah gak sabar kan? Sama kayak kakak, yuk kita mau mulai bersama-sama. Kita mau berdiri ya, kita nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Pakai gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, sebelum kita lanjut lagi, kita mau berdoa dulu ya. Tapi sebelum itu, mari kita umpetin tangannya di belakang. Kita mau nyanyi bersama Mana Jari. Mana jari, mana jari, di sini, apa kabar kamu? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Mari kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bangun dan kami mau mulai ibadah kami. Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati kami dari awal sampai akhir. Tuhan yang pimpin agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, seperti burung-burung yang ada di udara yang selalu Tuhan berikan, dan juga seperti bunga-bunga di taman yang selalu Tuhan dandani sampai jadi indah. Seperti itu juga kita adik-adik. Kita anak-anak Tuhan pasti selalu Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan jaga setiap harinya. Kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang sangat baik, yang sangat berkuasa. Kita mau nyanyi bersama ya, Burung Pipit. Tuhan
bersyukur ya karena kita punya Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang selalu mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus selalu memelihara kita setiap harinya, menolong kita, memberkati kita. Wah, Tuhan Yesus sangat baik ya adik-adik. Kita juga mau ya adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat. Yuk kita menyanyi bersama-sama, God is so good. Tuhan mau supaya firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita dan juga boleh menghasilkan buah-buah yang boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, supaya kita jadi berkat juga bagi banyak orang di sekitar kita. Kita menyanyi bersama-sama, firman Tuhan ada di hatiku. Langkahku ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan celengan persembahan kita dan juga uang persembahannya ya. Untuk papa mama yang ingin memberikan persembahan boleh melalui QR code yang nanti akan tertera. Kita nyanyi bersama, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu,
kita mau berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan boleh menjadikan persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan loh. Yuk, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita duduk yang manis, duduk yang tenang. Jangan ada yang lari-lari lagi ya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyi dulu, baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Selamat pagi anak-anak. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yang masih jalan-jalan, ayo kembali ke tempat duduknya. Duduk yang manis. Nah, kalau sudah, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua agar dapat duduk diam saat mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan tolong Tante Ida yang akan bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang Tante sedang di ladang. Lihat, Tante punya tanaman. Ada 2 nih. Kira-kira sama atau tidak ya? Beda atau sama? Hah? Sama? Coba lihat lagi lebih teliti. Yang ini adalah rumput yang disebut lalang. Dan yang ini adalah gandum. Di Alkitab juga ada loh cerita tentang lalang dan gandum. Ayo kita dengarkan bersama. Ada seorang pemilik ladang hendak menanam gandum. Maka ia membawa benih-benih gandum dan berjalan di tengah-tengah ladang sambil menebar benih. Gandum ini bisa dipanen nantinya. Tapi sayang, pekerjaan baik sang penabur dirusak. Pada malam hari, saat penabur baik sedang tidur, datang orang yang jahat. Ia mengambil benih lalang dan dengan sembunyi-sembunyi ia menyebarkannya di ladang gandum. Kata orang jahat itu, biar lalang tumbuh di antara gandum. Wah, jahat sekali ya. Lalang bisa membuat gandum menjadi kurus. Penabur baik menyirami ladangnya setiap hari. Orang-orang
tidak tahu mana lalang dan mana gandum sampai keduanya tumbuh. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, barulah tampak lalang itu. Saat penabur baik sadar ada lalang di tengah ladang gandumnya, ia kaget. Bagaimana bisa ada lalang di sini? Aku menabur benih baik. Maka tahulah penabur baik itu kalau itu adalah perbuatan orang jahat. Nah anak-anak, apakah penabur baik itu akan menyuruh para pekerja untuk mencabut lalang-lalang itu? Ternyata tidak. Lalang-lalang itu tidak boleh dicabut. Sebab bila lalang itu dicabut, bisa saja gandum ikut tercabut. Maka lalang itu dibiarkan tumbuh bersama sampai saat panen tiba. Nanti lalang-lalang itu akan dikumpulkan dan dibakar. Sedangkan gandum disimpan dalam lumbung. Anak-anak yang taat bisa menggambarkan benih yang baik. Sedangkan lalang menggambarkan anak-anak yang tidak taat, yang bisa mengganggu anak yang baik menjadi tidak taat. Misalnya menjadi malas ke sekolah minggu atau tidak mau berdoa. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menaburkan benih yang baik. Oleh karena itu, anak-anak harus taat. Kalau anak sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan, taat dengan apa yang disampaikan firman Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, maka anak-anak akan selalu bertumbuh. Nah, siapa yang mau menjadi anak-anak yang taat? Wah, semua ya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Yuk, kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi benih yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 85 ayat 9a. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Sekali lagi ya. Mazmur 85 ayat 9a. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Halo adik-adik. Nah, tadi kita udah dengar cerita firman Tuhan kan tentang lalang dan gandum. Sekarang kita akan memulai aktivitasnya ya adik-adik. Kita akan membuat gambar gandum. Udah pada gak sabar kan? Yuk langsung aja. Nah, alat dan bahan yang adik-adik perlukan, pertama ada kertas manila warna hitam seperti ini. Dia bentuknya memanjang ya adik-adik. Terus ada pembolong kertas, ada gunting, ada spidol warna gold atau spidol warna kuning kalau misalnya adik-adik gak punya warna gold. Terus ada double tip untuk nanti kita ngerekatin ini kertas manilanya. Terus ada pita warna gold. Kalau misalnya adik-adik gak ada pita warna gold, bisa pakai warna kuning. Nah, kalau misalnya adik-adik ada pita, bisa digantikan sama kertas origami warna kuning yang nantinya akan dibentuk seperti bulir-bulir gandum adik-adik. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, pertama yuk kita gambar gandumnya dulu. Nah, ini kalau misalnya adik-adik kesulitan, bisa minta tolong bantuan dari papa, mama, atau kakaknya ya. Pertama, kita akan buat garis lurus dulu ya adik-adik, garis lurus nih. Dah. Terus kita akan buat bulir gandumnya. Nih gini gambarnya, kayak gambar daun gitu. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini kan udah yang sebelah kanan. Sekarang kita buat yang sebelah kirinya ya. Satunya yang bagian atas.
Nah, setelah kita buat bulirnya, kita akan bolongin di ujung sini sama ujung sini buat semuanya ya, biar nanti kita bisa masukin pitanya adik-adik. Yuk, kita bolongin dulu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti yang di dalam sini juga ya adik-adik. Nah, kalau udah dibolongin ujung-ujungnya, kita bisa mulai pasang pitanya. Nah, kalau misalnya kesusahan ujungnya sini, buat bolongnya bisa pakai pena atau pensil ya adik-adik. Yuk kita pasang pitanya. Nah, kalau adik-adik sudah selesai motong pitanya, nah ini panjang pitanya kira-kira adik-adik dari seberapa besar gambar gandumnya ya. Yuk sekarang kita akan masukin pitanya dulu ya dari bagian sebelah sini. Terus dari sini kita lanjutkan masuk ke bolongan yang di sebelah sini adik-adik. Lalu kita masukin ke sebelah sini. Dan selanjutnya, belum selesai nih adik-adik, kita akan menulis tulisan gandum di bawahnya biar tahu ini tuh gambar gandum adik-adik. Nah, buat yang masih belajar nulis, kita belajar bareng-bareng ya. Pertama kita tulis huruf G, A, N, D, U, dan M. Gandum. Ya. Terus selanjutnya, karena kelihatan belakangnya kan kelihatan berantakan, jadi harus kita tutupin nih adik-adik. Kita tutup begini biar nanti kelihatannya rapi. Yuk kita tutup dulu ya, pakai double tip atau pakai solatip juga nggak apa-apa adik-adik. Nah, udah jadi deh adik-adik gambar gandum kita. Belakangnya juga tadi udah dilapisin sama kertas manila hitam juga biar nggak kelihatan rapi. Nah, gambar gandum ini bisa adik-adik pakai untuk bercerita, untuk memberitahu papa mama atau kakak tentang cerita firman Tuhan kita hari ini, gitu adik-adik. Wah, aktivitas kita hari ini udah jadi adik-adik. Aktivitasnya juga bisa adik-adik pajang loh di kamar atau di depan pintu kulkas atau dimanapun biar jadi pengingat tentang cerita firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Nah, karena kita udah tadi nyanyi memuji nama Tuhan dengan cerita, udah buat aktivitas. Nah, saatnya kita berpisah adik-adik. Tapi tenang aja, minggu depan kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu ya adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita kali ini, yuk sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur karena Tuhan udah memimpin ibadah online kita dari awal hingga akhir. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah online kami dari awal hingga akhir. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami agar kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Berkati juga agar minggu depan kami bisa kembali ikut ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan